Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa apa kabar semuanya nih anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nanti kalau disebut namanya bilang hadir dan angkat tangan ya. Ahmad Rukia, Alisa Sabila, Citra Udin, Agir Sahrudin, Isa Nabila, nggak ada. Fathur Rahman. Sebelum memulai pembelajaran, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya kita membacakan pembukaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilmi rabbil alamin. Alhamdulillah, kelancaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Sebelumnya kita sudah belajar di dalam RPD atau RKS sudah ada tugas-tugas kemarin. Masih ada yang belum mengukur ya. Setelah kita bahas hari ini sama-sama. Jadi hari ini temanya meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Pembelajaran hari ini dengan model pembelajaran problem based learning ya. Ya baik, sebelumnya Bapak akan menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya adalah pertama, meyakini kebenaran dakwah Nabi, kemudian menunjukkan sikap, yang keempat menjadikan keterkaitan antara substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah. Yang tak masih ingat faktor penyebab Rasulullah SAW itu dakwah ke Madinah. Siapa yang tahu? Pak. Ya silakan. Sebabnya pemboikotan atau sesaran kafir Quraisy terhadap umat Islam. Ya, dari sampingnya mungkin tahu. Nurlan, silakan. Serangan dan gangguan kaum kafir Quraisy pada Rasulullah SAW. Ya bagus. Ya, tantangan, hambatan dan gangguan tadi pemboikotan ya dari kaum kafir Quraisy. Siapa yang tahu lagi? Siapa? Ya silakan. Mengingatkan beban Rasulullah SAW. Ya betul. Untuk meringankan beban Rasulullah dan demi masa depan perjuangan dakwah. Ya silakan. Adanya baiat dari kaum Ansar Madinah yang Ya. Ada baiat atau janji setia. Baiat itu perjanjian janji setia dari orang-orang Madinah. Itu dua kali berjanji. Oke, bagus kan? Jadi orang Madinah itu berjanji kepada Rasulullah akan melindungi Rasulullah di Madinah. Jadi untuk masa depan dakwah Rasulullah maka beliau hijrah ke Madinah. Ya bagus. Substansi itu adalah inti ajaran dakwah. Ya alhamdulillah dari beberapa pertanyaan tadi ternyata kalian sudah mampu mengingat kembali pembelajaran dan ini sebagai awal yang baik
atau peristiwa atau kasus tentang tawuran pelajar ya. Jadi, nah tadi sudah Bapak tanyakan substansi dakwah Rasulullah itu adalah menjalin persatuan, menjalin persaudaraan. Nah, sementara di sini apakah kejadian ini menunjukkan apa yang diajarkan Rasulullah atau tidak? Nah, nanti kita lihat. Nah, kita tonton sama-sama ya. Baik, silakan dilihat. Ini sengaja dibuang supaya tidak jelas sensor ya. Nah, karena di perbuatan 3 patut dikirim, jadi dibuangkan. Berinisial FMD, 16 tahun, warga desa Pendal, Kecamatan Cijuru, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia karena mengalami luka di bagian badan korban. Menurut kakak korban, adiknya tersebut mengalami luka tusuk di bagian punggung hingga menembus ke paru-paru sedalam 10 cm. Oke, baik, kita sudah menyaksikan video tentang tawuran pelajar ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak ingin bertanya terhadap video tadi ya. Ini temanya tentang apa yang tadi? Tawuran atau perkelahian. Ini perbuatan terpujikan atau perbuatan tercela? Tercela. Video yang kedua ini Ustadz Abdul Somad ditolak di Singapura. Beliau ini adalah ulama besar, ulama panutan kita di Indonesia ya. Cuma begitu datang di Singapura dan di beberapa negara di luar negeri, di Hong Kong, di Belanda, di Eropa ya, dan di Timor Leste beliau ditolak. Oke. Jadi Bapak minta kalian memahami video ini. Nah, jadi konteksnya begini. Konteksnya substansi dakwah Rasulullah tadi sudah disebutkan kan. Kemudian strategi dakwah. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi. Dari di antara kalian sudah menjelaskan bagaimanakah strategi dakwah Rasulullah di dalam berdakwah. Baik ya. Oke. Jadi Rasulullah SAW itu berdakwah tidak pernah putus asa karena dilandasi dengan niat ikhlas. Jadi orang ikhlas itu tidak pernah putus asa, pantang menyerah. Contohnya masih ingat ya, Rasulullah berdakwah di Taif. Beliau itu dilempari dengan batu, dengan kotoran, dengan benda-benda keras. Iya. Bahkan sampai-sampai ini sandal beliau, terompah beliau itu berdarah, menetes darah sampai ke kaki. Nah itu beliau tidak pernah marah, tidak pernah dongkol sama, karena ini umat ya, umat Rasulullah yang memang harus dikasihi. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah adalah sebagai rahmatan lil alamin. Ya baik, ini video berikutnya. Ini temanya tentang pola atau strategi dakwah Rasulullah. Jadi ada kasus. Jadi untuk mengambil iktibar atau hikmah daripada keteladanan Rasulullah dalam berdakwah, ini ada kasus ulama kita di Indonesia, Ustadz Abdul Somad. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Oke. Sahabat Kompas.com, masyarakat Indonesia pernah heboh karena Ustadz Abdul Somad baru saja ditolak masuk ke Singapura. Menurut Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Singapura, penolakan itu karena Abdul Somad dinilai tak memenuhi kriteria warga asing yang berkunjung ke Singapura. Mereka juga menilai ajaran Abdul Somad selama ini tak dapat diterima oleh masyarakat Muslim atau multi agama Singapura. Kemudian yang juga menjadi alasan beliau ulama yang kami muliakan juga tentang sangat hormati. Oleh karena itu, mari kita tidak Oke, baik, kita lanjut ya. Tadi kita
sangguplah kita bersabar. Insya Allah sanggup kan? Sanggup. Kita harus belajar dalam mempertebar ilmu, mempertebar iman. Oke. Jadi dengan bersabar, Allah akan memberi jalan yang terbaik bagi kita. Ya silakan. Ada lagi jawaban berikutnya? Siapa? Selainnya, silakan. Selain bersabar, jangan putus asa. Ya bagus. Ya. Video yang terakhir tadi meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, strateginya bagaimana? Jadi kita teladani itu. Rasulullah itu bukan hanya ditolak, datang ke beberapa negara, misalnya di Taif tadi lah. Beliau juga dilempari dengan benda keras. Bahkan di negara beliau sendiri di Mekah, beliau itu mau dibunuh. Itu Rasulullah. Lalu bagaimana Rasulullah menyikapinya? Nah ini perlu kita teladani. Kalau Ustaz Abdul Samad yang kita hormati ya, yang kita banggakan ini. Tapi setelah kasus ini ya, setelah kasus beliau ditolak di Singapura, beliau diundang ke Madinah di acara yang sangat besar, disambut meriah di sana di lapangan yang luas penuh jemaah. Ini untuk menghibur beliau. Nah ini warga umat Islam itu harus kuat persatuannya. Tapi kita tidak boleh melawan aturan pemerintah. Jadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Oke ya. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Contohnya Rasulullah itu dilarang dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah itu diusir mau dibunuh, tapi berkat kesabaran, tidak pernah putus asa, beliau akhirnya hijrah ke Madinah dan beliau mampu mengislamkan mayoritas penduduk Madinah dan menaklukkan Mekah kepada sebagai tanah air beliau. Jadi tanah air Rasulullah itu adalah Mekah. Oke. Kira apa lagi sikap kita? Ya silakan. Ya. Ini kalau air negara itu. Oh iya bagus. Jadi strateginya sebaiknya kalau Ustaz Abdullah ya dia masih banyak lagi tempat-tempat lain yang bersedia bahkan kalau penantian kehadiran beliau datang ke daerah ya silakan aja beliau kemana saja yang bersedia mendengar beliau. Kalau beliau ditolak disobat aja seperti dakwahnya Rasulullah dan ulama yang lain aja yang masuk ke daerah yang di dalam ya. Oke, ini Anda kelompok 1 ya, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 lagi. Baiklah. Jadi pembagiannya jelas. Jadi masing-masing kelompok ini kita membahas. Oke, baik. Silakan buat kelompoknya ya, posisinya saling berhadapan. Silakan. Silakan masuk saling berhadapan. Baik, silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah Bapak serahkan tadi ya. Jadi tugasnya kalian membuat ringkasan dan mengaitkan dengan dua video yang kalian tonton tadi. Pertama tentang tawuran pelajar dan yang kedua adalah tentang juru dakwah Indonesia yang dilarang masuk ke luar negeri. Oke, silahkan dibikin ringkasan. Bapak beri waktu selama 15 menit ya. Ya silahkan dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan langsung kepada Bapak ya. Ya baik ya. Ya silahkan.
berikutnya apa lagi? Kalau kita mau mengerti strategi, jadi strategi pertama Rasulullah itu kalau waktu di Mekah, dakwah Rasulullah itu secara diam-diam, kemudian terang-terangan, dan yang terakhir beliau itu hijrah mencari tempat yang lebih bagus. Kesimpulan berikutnya apa lagi? Ya, silakan. Dari kasusnya misalnya tadi tawuran pelajar, apakah Rasulullah mengajarkan pertikaian, perkelahian? Tidak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah itu mengajarkan, ya siapa yang tahu juga, mengajarkan persaudaraan. Kemudian apa lagi? Mengajarkan persaudaraan, mengajarkan persatuan, persamaan, toleransi, mengajarkan apa lagi? Musyawarah. Kalau ada masalah maka harus dimusyawarahkan. Oke. Mungkin itu dulu kesimpulannya lah. Ya. Untuk hasil PR kalian kemarin, alhamdulillah ini sudah lumayan bagus. Cuma ada beberapa orang yang nilainya kurang baik. Dan nanti kita adakan perbaikan nilai ya dengan remedial. Silakan mungkin yang nilainya tidak bagus nanti dilihat sendiri hasilnya ya, bisa diperiksa. Dan yang nilainya bagus ini akan Bapak beri hadiah. Nah, ini ada yang dapat 95, alhamdulillah. Ada yang 98, ada yang dapat 85. Yang di bawah KKM 270 ada 3 orang. Ya, jadi yang 3 orang ini alhamdulillah perayaan. Dan nilainya yang bagus, yang nilainya di atas 90, Bapak beri hadiah. Hadiahnya nanti dia bisa tulis duit, boleh duit. Kalau mau duit silakan nanti datangi ke kantor Bapak ya. Alhamdulillah. Ini nilainya bagus 98, ini juga 98. Nah ini 95 bagus ya. Ya alhamdulillah. Ya kita beri tepuk tangan yang Oke. Baik, kita sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa sama-sama ya. Duduknya dilakukan dulu ya. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa